Oke, kali ini kita akan memperbincangkan tentang hasil survei dari lembaga survei SMRC yang telah dibahas oleh Refli Harun di channelnya, bahwa kalau PDIP mengusung Ganjar, itu otomatis suara PDIP itu akan melonjak naik. Dan menurut pendapat dari Refli Harun, itu adalah godaan dari lembaga survei agar PDIP mau mendukung Ganjar Pranowo, yaitu yang sekarang sebagai Gubernur Jawa Tengah. Dan hasil survei 90% Ganjar akan memenangkan suara di Jawa Tengah dan merupakan suara terbesar pemilih di Indonesia. Tapi ada pertanyaan bahwa survei yang dilakukan oleh lembaga survei khususnya dari SMRC ini, siapa yang membiayai? Dibiayai oleh siapa? Apakah ada patronnya atau bohirnya atau promotornya begitu ya? Yang tentunya pasti menginginkan Ganjar yang menjadi presiden. Nah, margin of error daripada survei ini itu kurang lebih plus minus 6%. Nah, 6% ini kalau seandainya dihadapkan dua kandidat, 6% tinggi, 6% plusnya atau 6% minusnya, bisa sampai 12%. Nah, kalau minus 12% atau plus 12% dari hasil survei ini berat untuk bisa dipercayai. Tetapi pembentukan opini sudah terjadi, begitu. Nah, dalam hal ini apabila mencalonkan Ganjar, itu suara partai akan naik. Dalam hal ini coba disandingkan bahwa seolah-olah yang akan mencalonkan Ganjar itu adalah PDIP dan Golkar. PDIP naik melonjak, Golkar juga ikut naik walaupun tidak melonjak. Begitu. Jadi dalam analisa Refli Harun itu sebenarnya hal ini cukup bisa menguntungkan Anies, karena apa gunanya lagi P3, habis itu PKB, PAN, menjadi tidak ada artinya apa-apa lagi untuk mendukung Ganjar, gitu. Akhirnya menjadi bulat, bisa-bisa mendukung Anies Baswedan. Ini hal yang kalau seandainya terpengaruh dengan hasil survei ini, begitu. Kalau betul-betul akhirnya PDIP dan Golkar yang berkoalisi untuk maju dalam konstelasi Pilpres 2024 itu, gitu. Nah, dalam menyikapi tadi hasil survei yang
notabene paling tinggal 3, tetap 3, yaitu Ganjar nomor 1, Prabowo nomor 2, Anies nomor 3. Ya, Anies dan Prabowo selisihnya mungkin tidak terlalu besar, ditambah nanti yang kecil ke sana. Tapi apabila dipasangkan 3 ini, diprediksi itu kurang lebih Ganjar itu mencapai hampir 40%. Ya, 30-an dengan 20-an persen itu ada di Prabowo atau Anies. Nah, dalam ini ya, dalam coba kita memprediksi dengan hasil survei ini, apabila nanti benar-benar terjadi pemilu di 2024 itu, saya yakini bahwa akan terjadi 2 putaran. Ini berdasarkan suara-suara rakyat, suara-suara sebagian rakyat yang ada di grassroots, di akar rumput, yang kita biasanya duduk-duduk di pasar, duduk-duduk di deker, duduk-duduk di pantai sambil ngobrol-ngobrol politik. Itu bisa kita lihat bahwa Pilpres ini akan berlangsung 2 putaran, gitu. Nah, 2 putaran ini bagi sebagian rakyat Indonesia, khususnya saya, itu memprediksi bahwa dalam 2 putaran nanti hanya ada 2 kemungkinan, yaitu Ganjar melawan Anies atau Prabowo melawan Anies. Itu konstelasinya, hitung-hitungannya. Nah, perbandingannya, apabila ini benar-benar terjadi sesuai dengan apa yang sebagian rakyat Indonesia memprediksi ini, itu akan menjadi sama persis Pilpres 2024 itu dengan Pilgub DKI 2017. Begitu, di mana dalam survei Anies malah kadang nomor 3, kadang nomor 4 dalam survei. Yang waktu itu calonnya cukup banyak waktu putaran pertama. Nah, tetapi dalam putaran pertama itu yang keluar untuk mengikuti, karena tidak ada yang 50+1, karena hitung-hitungan daripada Pilgub DKI itu sama seperti Pilpres, harus 50% plus 1. Jadi apabila disandingkan gitu ya, disandingkan antara Pilpres dan ini Pilgub ini karena Jakarta itu kan semua sudah mengakui bahwa Jakarta itu adalah miniatur terbesar dari Indonesia, ini ada di Jakarta itu. Begitu. Bagaimana perilakunya, bagaimana pola pikirnya, ya ada sebagian Jawa Timur, ada sebagian besar Jawa Tengah, ada NTT, ada NTB, ada Bali, ada semua terkumpul di Jakarta dengan pola pikir, dengan apa. Dan apabila jangkauan Jakarta ini dibaca survei-survei yang terjadi pada saat Pilgub dan dihantar kepada Indonesia Pilpres 2024, saya sebagai sebagian rakyat Indonesia ini meyakini bahwa kurang lebih seperti ini, meyakini, memprediksi, tidak mutlak, bukan mutlak. Yang mutlak itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bahwa di Pilgub DKI putaran pertama itu menghasilkan 2 kandidat. Tinggal Ahok berhadapan dengan Anies. Nah, head to head antara Ahok dan Anies itu hasil surveinya sampai dengan H-7 itu masih menang Ahok. Tetapi kenyataannya pada hari pemilihan Pilgub DKI Jakarta itu dimenangkan oleh Anies dengan selisih hampir 15%. Begitu. Dimenangkan oleh Anies dengan selisih hampir 15%. Makanya itu bahwa hasil survei sebagai kita orang yang berpendidikan harus percaya. Mesti percaya, tetapi tidak mutlak bahwa semua sampai dengan hari H itu masih bisa berubah, masih bisa ada perubahan. Ya, sebagai pembanding ya, sebagai pembanding prediksi-prediksi kita ya, prediksi-prediksi yang apa ya, yang bisa terjadi itu, kita membagi Indonesia ini di dalam 8 kelompok. 8 kelompok Indonesia. Kita mencoba mengecilkan Indonesia ini menjadi 8 kelompok pemilih. Yang kita bisa lihat kalau seandainya terjadi head to head juga antara Ganjar dan Anies atau Prabowo melawan Anies, itu cenderung ada 8 daerah pemilihan yang bisa dibagi. Dalam perbincangan ini memang saya lebih coba menonjol bahwa head to head itu akan terjadi antara Ganjar dan Anies gitu ya. Nah, di 8 wilayah pemilihan itu, pertama itu saya bagi Jawa Timur, kedua Jawa Tengah, ketiga NTT, NTB, Bali, keempat Jakarta, Jawa Barat, Banten, kelima Sumatera secara keseluruhan plus Aceh, keenam Kalimantan, ketujuh Sulawesi, kedelapan Papua dan Maluku. Itu prediksi saya dalam ada 8 wilayah pemilihan itu. Nah, dari 8 wilayah pemilihan itu kita sudah bisa melihat, sudah bisa mereka-reka, sudah bisa kita mereka-reka kira-kira wilayah ini akan dikuasai calon yang mana, wilayah ini akan dikuasai calon yang mana. Pertama Jawa Timur. Ya, Jawa Timur ini sebenarnya daerah pertempuran yang sangat sengit untuk 2 calon apabila nanti terjadi head to head. Jawa Timur ya. Makanya Jawa Timur akan kita bahas terakhir. Kedua, Jawa Tengah. Jawa Tengah itu tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa kemenangan ada di tangan Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo akan memenangkan Jawa Tengah 90% di dalam head to head bersama Anies. Dengan Ganjar memenangkan Jawa Tengah 90% itu
peluang kemenangan Ganjar untuk menjadi presiden itu sudah terbuka lebar. Apabila Ganjar menang lagi di NTT, NTB, Bali. Nah, Ganjar di NTT, NTT Bali, saya memprediksi tetap keluar sebagai pemenang dengan kurang lebih Ganjar bisa mendapat sekitar 60% suara. NTT, STB, Bali, 60% suara akan dikuasai oleh Ganjar. Nah, itu tadi yang kedua ya. Sekarang ketiga. Ketiga itu NTT, NTB, Bali. Di NTT itu sudah persis seperti yang lalu, bahwa memang ya ditambah dengan sedikit kejadian di Pilgub DKI itu cukup mempengaruhi pemilih yang ada di NTT. Begitu. Jadi untuk NTT saya merasa ya Ganjar akan memenangkan kurang lebih sekitar 80%, tetapi akan diimbangi oleh NTB. Nah, NTB akan menang kurang lebih juga sekitar 80% juga untuk Anies di NTB. Nah, Bali sudah pasti Ganjar akan menang sekitar 70-80% lagi. Makanya tadi saya mengatakan bahwa NTT, NTB dan Bali itu bisa memenangkan Ganjar sekitar 60%. Nah, hal ini sudah menjadi di atas angin Ganjar. Tetapi akan mulai kelihatan sedikit pertarungan ini waktu kita memasuki Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Nah, Jakarta, Jawa Barat, dan Banten itu memang masih 3 kandidat, masih ada Prabowo, itu terpecah suaranya. Antara Anies dan Prabowo. Ganjar masih dapat, tetapi kecil. Apabila Jakarta, Jawa Barat, Banten ini sangat maksimal untuk Anies, Jakarta, Jawa Barat, Banten atau wilayah pemilihan 4 ini akan bisa mengimbangi tidak bisa sampai mengimbangi yang sangat imbang, enggak. Tetapi bisa sedikit menutupi kekalahan yang sangat jomplang, yang sangat besar itu di Jawa Tengah. Karena sebagian suara rakyat memprediksi bahwa di wilayah 4, Jakarta, Banten, dan Jawa Barat itu dalam head to head 2 putaran kedua, Ganjar dan Anies akan memenangkan juga kurang lebih sebesar 70%. Begitu, sebesar 70%. Jadi Jawa Tengah Ganjar, NTT, NTB, Bali Ganjar, Jakarta, Jawa Barat, Banten Anies. Sekarang kita masuki wilayah pemilihan Sumatera. Sumatera insya Allah saya memprediksi, sebagian suara rakyat Indonesia memprediksi Anies keluar sebagai pemenang untuk Sumatera secara keseluruhan plus Aceh. Bisa Anies menang dengan 65%. Di dalam
head to head putaran kedua Pilpres 2024 itu. Begitu. Itu Sumatera. Bisa dibantah, bisa diuji secara akademis, bisa diuji apa yang saya prediksi ini dengan hasil lembaga survei. Boleh diuji. Ini hanya prediksi kelas deker, kelas rumput, kelas akar rumput, kelas bawah. Ini prediksi benar-benar kelas bawah, kelas akar rumput. Tetapi boleh diuji apa yang saya uraikan ini. Wilayah ke-6 itu Kalimantan. Kalimantan saya memprediksi, atau sebagian suara rakyat Indonesia memprediksi bahwa 50-50, imbang. Tetapi kecenderungan ada di Anies Baswedan. Itu ya kembali tetap sentimennya bahwa memang tingkat pendidikan, tingkat pemahaman di Kalimantan itu sudah cukup tinggi dan merindukan pemimpin yang smart, pemimpin yang cerdas, gitu ya. Nah, itu Kalimantan, walaupun di dalam Pilpres 2019 waktu head to head antara Prabowo dan Jokowi keluar sebagai pemenang. Tetapi kali ini kalau suara rakyat atau sebagian suara rakyat memprediksi bahwa di wilayah pemilihan 6 Pulau Kalimantan 50-50 kecenderungan akan dimenangkan oleh Anies juga. Dengan kecenderungan akan dimenangkan oleh Anies. Sekarang kita melangkah di Sulawesi. Sulawesi dengan kuatnya JK yang mendukung Anies Baswedan, saya juga memprediksi Anies akan memenangkan di Sulawesi kurang lebih sekitar 57% sampai 60%. Anies akan menang di Sulawesi dengan kekuatannya JK, dengan kemampuannya JK, sentimental yang terjadi antara JK dan Anies. Bagaimana JK sangat mendukung Anies di Pilgub DKI dan sangat memberi respon yang positif terhadap Anies Baswedan. Sampai hari ini malah ponakannya dia marahi, si Erwin Aksa, yang coba membuka masalah dana dukungan yang 92 miliar itu. Kan JK bilang, ngapain diungkit-ungkit? Wah, dia sudah menang, ya sudah bebas itu. Sudah menang berarti sudah lunas, selesai. Kalau mau diungkit, kalah. Kalau kalah waktu itu Anies kalah. Sekarang utangnya juga belum lunas. Sekarang mau maju Pilpres, diungkit-ungkit kembali, ya wajar. Begitu, wajar itu. Itu wajar diungkit-ungkit kembali. Tapi kalau sekarang sudah menang, apa yang mau diungkit lagi? Begitu, ya kan? Jadi itu keyakinan sebagian suara rakyat bahwa di wilayah pemilihan 7 Pulau Sulawesi itu akan dimenangkan oleh Anies kurang lebih 60%. Sekarang kita maju ke wilayah pemilihan terakhir, yaitu Papua plus Maluku. Kalau Papua otomatis sebagian besar itu pasti Ganjar. Itu sentimennya.
hampir sama dengan NTT. Maluku tetap Ganjar menang tapi tidak dominan. Karena Maluku tidak seperti NTT. Populasinya, pemikiran masyarakatnya tidak sama untuk keterbelahan antara mendukung Ganjar atau pro Jokowi dan anti Jokowi. Dalam arti Anies ini itu saya lihat bisa tetap dimenangkan oleh Ganjar. Untuk wilayah Papua plus Maluku itu dimenangkan oleh Ganjar dengan pertimbangan persentase sekitar 65%. Ganjar akan memenangkan daerah Papua plus Maluku itu. Nah, kita belum membahas ini Jawa Timur. Kalau dilihat dari 7 daerah pemilihan ini, selain Jawa Timur, di total hasilnya Anies keluar sebagai pemenang. Di total hasilnya masih minus Jawa Timur. Anies keluar sebagai pemenang. Dengan kemenangan Anies di Sulawesi, kemenangan sedikit di Kalimantan, kemenangan di Sumatera, kemenangan Jakarta, Jawa Barat, Banten. Dan sebagian lagi kita bagi kemenangan Ganjar di Jawa Tengah, NTT, NTB, Bali, kemenangan Ganjar di Papua plus Maluku. Kalau di total keluar sebagai pemenang di sini adalah Anies. Nah, kita dalam pembahasan ini kita betul-betul tidak menyinggung, tidak menambah-nambah untuk masalah agama, masalah suku, masalah ras. Kita tidak masuk ke situ. Kita tidak masuk ke situ. Ini kita hanya membuat pertimbangan atas suara-suara yang kita dengar di sebagian besar wilayah ini. Saya tidak mau membagi ke sana, masuk ke arah sana. Nah, yang menjadi medan pertempuran sesungguhnya nanti itu ada di Jawa Timur. Siapa yang memenangkan besar di Jawa Timur, dialah pemenangnya. Nah, berdasarkan survei, hampir seluruh lembaga survei yang sangat kredibel di Indonesia ini, yaitu seperti SMRJ, Syekh Nurjani, ada indikator, ada yang punya itu Burhanuddin Muhtadi, ada yang punya Aib Saifullah, tetapi Aib Saifullah sudah betul-betul menjadi konsultan politik dari Anies Baswedan, dan dia adalah salah satu konsultan politik yang paling berhasil mengangkat suara Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta itu. Begitu. Nah, sekarang kita bahas Jawa Timur. Jawa Timur menjadi sangat seksi, dan kenapa sampai hari ini Anies Baswedan masih mempertimbangkan untuk memilih Ibu Khofifah Indar Parawansa sebagai cawapres? Disinilah pertimbangannya. Walaupun AHY itu juga tidak bisa dipandang sebelah mata untuk memenangkan Anies di Jawa Timur. Karena sebagian hasil survei Ganjarlah yang memenangi di Jawa Timur. Dan Ganjar menangnya apabila head to head
baik antara baik antara Ganjar Anies atau Ganjar Prabowo, Ganjar memenangkan dengan cukup besar. Apabila ini tidak digarap dengan baik oleh konsultan politik, oleh relawan-relawan dari Anies Baswedan, dan salah memilih cawapres, bisa fatal buat Anies. Memang dalam sistem pemilu di Indonesia ini, cawapres itu tidak terlalu bisa mempengaruhi suara secara keseluruhan daripada kandidat itu. Apakah berani kita berprediksi, berkesimpulan bahwa di Pilpres 2024 nanti akan memunculkan pemimpin atau presiden yang tidak takut dengan oligarki? Karena kita tahu semua bahwa biaya politik mahal sekali. Tidak mungkin tidak ada oligarki di belakang semua calon ini. Baik Anies, baik Prabowo, baik Ridwan Kamil, baik Anies Baswedan. Saya sangat meyakini bahwa tetap ada oligarki di belakangnya ini untuk mendukung finansial, dana mereka maju mengikuti Pilpres ini. Nah, apakah akan muncul presiden atau pemimpin yang tidak terlalu terikat terhadap oligarki, tidak menjadi budak oligarki? Ya, walau untuk sementara Anies, Ganjar, tetapi secara persentase bahwa Anies dan Ganjar, sebagian suara rakyat meyakini bahwa Anies lebih meyakinkan menjadi calon pemimpin yang tidak takut terhadap oligarki. Dia punya cara, dia punya teknik untuk tetap tidak mengecewakan oligarki, tetapi dia tidak menjadi budak oligarki itu sendiri. Tetapi kita bicara hanya berdasarkan data-data yang di belakang kemarin ini. Apa yang terjadi di akan datang itu tetap menjadi rahasia. Kadang ada orang yang baik hari ini, besok bisa menjadi jahat. Ada orang yang dianggap jahat hari ini bisa menjadi baik besok hari ini. Tetapi kalau menjadi harapan, saya yakini ada. Bisa keluar kali ini pemimpin yang tidak tunduk dan tidak menjadi budak oligarki. Berikutnya ada pertanyaan juga, apakah benar ucapan dari Bapak Mahfud MD yang meminta masyarakat menyikapi dan memprotes keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas penundaan pemilu ini dengan masif? Apakah ini pernyataan yang diucapkan tulus, benar-benar keluar dari hati? Tidak perlu ada kecurigaan bahwa pergerakan yang masif yang dilakukan oleh rakyat ini, apakah tidak diharapkan untuk menjadi chaos? Karena apabila
chaos terjadi karena pergerakan yang cukup masif, otomatis pasti pemilu tertunda dong. Apa memang itu tujuannya? Kalau itu sangat disayangkan. Lakukan ini kan ya, saya coba sedikit menindaklanjuti, melihat seperti apa yang diperbincangkan di channel Rocky Gerung, bahwa bisa jadi bahwa Pak Mahfud menjadi pahlawan dalam situasi ini karena dia orangnya di dalam pemerintahan yang pasti dia tahu situasinya seperti apa, sampai dia bisa mengucapkan bahwa menyuruh rakyat untuk melakukan protes secara masif atas keputusan ini. Tetapi bisa juga kita curigai bahwa ini adalah sebuah desain. Apabila terjadi pergerakan yang masif, terjadi chaos, ya otomatis juga pemilu tertunda. Jadi memang wapres atau cawapres itu pengaruhnya terhadap kemenangan kandidat dalam pemilihan, baik pilpres ataupun pilgub, itu tidak terlalu berpengaruh. Tetapi apabila salah memilih cawapres, disitulah pengaruhnya. Salah memilih cawapres akan tergelincir. Ini yang saya sadari, bahwa bagaimana hati-hatinya Anies Baswedan. Kenapa kita membahas Anies saja? Ganjar berpasangan dengan siapapun, Ganjar Pranowo itu sudah sangat kuat, karena dia sudah diidentikan bahwa orang yang akan melanjutkan apa yang seluruh atau kepemimpinan daripada Pak Jokowi, pemerintahan saat ini. Istilahnya dialah Jokowi kecil saat ini, gitu. Jadi kita tidak banyak membahas bahwa Ganjar akan berpasangan dengan ini sangat mempengaruhi. Tidak. Ganjar berpasangan dengan siapapun, dengan Erick Thohir sekalipun, Ganjar tetap menjadi idola di Jawa Timur. Sekarang yang butuh kerja keras yaitu adalah Anies Baswedan. Apabila dia memilih Khofifah seperti bagaimana, karena yang ditakuti juga apabila memilih Khofifah akan meningkat di Jawa Timur, tetapi akan menjatuhkan di luar Jawa Timur. Begitu. Nah, sedangkan memilih AHY, signifikan hasil suara di Jawa Timur masih dipertanyakan, tetapi hasil di daerah 7 daerah pemilihan lain selain Jawa Timur, atau 6 daerah pemilihan selain Jawa Timur dan Jawa Tengah, cukup signifikan. Gitu. Itu. Nah, dengan yang terjadi, yang kita amati oleh sebagian suara rakyat Indonesia ini, kalau seandainya dalam head to head putaran kedua antara Ganjar melawan Anies itu dimenangkan Ganjar hanya dengan 60%, meninggalkan Anies 40%,
Anies bisa keluar dengan bisa keluar sebagai pemenang dalam konstelasi Pilpres 2024 dengan kemenangan tipis. Anies akan keluar sebagai pemenang. Tapi apabila Ganjar memenangkan pertarungan di Jawa Timur sampai 70% atau lebih, otomatis Ganjar lah presiden Republik Indonesia. Itu prediksi saya. Nah, prediksi sebagian rakyat, suara rakyat Indonesia ini, coba kita sandingkan dengan yang survei-survei yang terjadi di medsos, baik polling atau survei live TikTok. Nah, di dalam polling, kalau polling itu kembali ke komunitas seperti TV One. Kalau TV One melakukan polling, memang komunitasnya TV One atau ILC-nya Karni Elias itu boleh dibilang sebagian besar itu kan memang yang ya pendidikan tinggi, dan itu pasti wilayah pemilihnya Anies itu. Makanya kenapa hasil polling ILC itu Anies bisa sampai 80% memenangkan itu, begitu. Kenapa Anies bisa memenangkan sampai 80%? ILC hasil polling terbaru malah Anies 80% lebih dibandingkan dengan Prabowo dan Ganjar Pranowo. Itu polling yang dilakukan Refli Harun di channel YouTube-nya itu lebih gila lagi, begitu. Tetapi saya melihat yang agak sedikit mendekati yang seperti apa yang kita prediksi ini, yang sudah kita bahas tadi ini, itu adalah di live streaming TikTok. Survei di live streaming TikTok itu sangat mendekati real dibandingkan dengan kita coba mempercayai hasil dari lembaga survei. Dia coba membagi, ada sampai beberapa kandidat, ada Ganjar, ada Prabowo, ada Anies, ada Puan, ada Ridwan Kamil. Nah, itu waktu di vote sama netizen, sama itu pemirsa, itu menyebut asal daerah. Di vote Ganjar Kalimantan, atau Anies Jawa Timur, Anies Jawa Tengah, Ganjar Jawa Tengah, Prabowo Kalimantan, Prabowo Sumatera. Jadi ketahuan itu. Apabila hasil ini coba dimasukkan sedikit dengan perhitungan statistik, itu sebenarnya sudah bisa kelihatan itu siapa pemenang. Dan sampai saat ini yang memenangkan hasil survei itu adalah Anies Baswedan dengan selisih yang tidak terlalu besar juga, tapi tidak kecil, dengan selisih dengan Ganjar Pranowo, dan Prabowo ada di urutan ketiga, begitu. Nah, itu yang perlu kita ini. Itu yang perlu, itu sedikit yang kita coba gali, coba bahas bahwa tidak ada yang terlalu, bahwa di sini kita pendukung Anies, jadi pembahasan ini terlalu miring ke Anies, tidak.
ini pembahasan ini coba senetral mungkin. Coba senetral mungkin, karena perhitungan-perhitungan yang coba kami uraikan tadi ini sudah berbanding lurus dengan apa yang terjadi di live streaming TikTok itu. Begitu. Gitu. Jadi optimis bahwa akan terjadi 2 putaran head to head. Tetapi siapa yang menjadi pemenangnya tergantung dari timnya bekerja. Tergantung, kalau untuk Anies tergantung siapa yang dia pilih sebagai cawapresnya dan bagaimana dia menyelesaikan calon cawapres yang tidak dia pilih. Begitu. Bagaimana cara dia berkomunikasi, bagaimana cara dia melakukan pemahaman-pemahaman agar yang tidak dia pilih tetap mendukung dia di dalam pemilihan nanti. Walaupun ada yang baik yang secara langsung maupun secara tidak langsung. Itu butuh kecerdasan, butuh kemampuan khusus dari seorang Anies Baswedan. Untuk Ganjar memang tidak terlalu berpengaruh, dia akan punya calon wakil presiden itu siapa. Tetapi sangat berpengaruh bagaimana caranya Ganjar mempertahankan tingkat elektabilitas dari sebagai tingkat elektabilitasnya dia yang sangat tinggi itu, begitu. Bahwa apabila hasil prediksi ini bisa berjalan seperti ini dan hasil yang terjadi di live streaming TikTok ini seperti yang terlihat, pasti Anies bisa menjadi presiden. Tetapi apabila tim dari Ganjar bekerja, bagaimana melihat kesalahan-kesalahan, bagaimana melihat titik-titik lemah, ya tidak tertutup kemungkinan. Namun kalau kembali kita sandingkan lagi ke seperti yang terjadi di Pilgub DKI Jakarta, saya yakin bisa menjadi pemenang dalam Pilpres putaran kedua head to head antara Anies dan Ganjar. Tetapi sekarang pertanyaannya, apakah Pilpres terjadi atau tidak? Apakah Pilpres bisa terjadi atau tidak? Karena berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa Pilpres itu harus ditunda atas gugatan dari Partai Prima. Dan di dalam kontra, di dalam pro kontra pendapat itu, yang lembaga tertinggi dalam peradilan Mahkamah Agung mendukung, walaupun banyak para pakar hukum mengatakan bahwa keliru, salah, gila putusan ini. Tetapi peradilan tertinggi Mahkamah Agung mengatakan tidak salah. Apa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri, hakim yang memutuskan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu. Walaupun ada berita sampai-sampai Pak Mahfud MD, Menko Polhukam, menyatakan sampai menyuruh rakyat untuk melakukan protes secara masif.
Kalau protes secara masif itu kalau dikasih bahasa kasarnya ya people power. Kalau seandainya nanti ini benar-benar kelihatan ada udang di balik batunya begitu. Itu begitu, ada udang di balik batunya dari keputusan ini. Nah, itu yang makanya sekarang dengan terjadinya putusan ini, inilah bisa-bisa merubah semua nih yang hal-hal yang kita bicarakan tadi. Baik hal-hal baik survei itu bisa-bisa nanti dikasih keluar hasil ternyata persentase yang belum memilih bisa-bisa 50%. Hasilnya memang sudah ada ya, Ganjar sekian, Anies sekian, tetapi yang belum memilihnya itu akibat seperti begini. Karena kita ini juga pengaruh, bisa banyak rakyat yang bisa istilahnya tidak mau coblos. Efeknya bisa banyak golput. Begitu, bisa banyak golput, efeknya ke sana. Begitu. Itu pertanyaannya. Apakah Pilpres ini terjadi atau tidak? Ini bukan bahasa-bahasa sindiran, bukan bahasa-bahasa sarkasme, bukan. Ini murni pertanyaan daripada sebagian suara rakyat Indonesia. Suara di jalanan yang kita ada duduk-duduk, isap rokok, ngobrol-ngobrol, ngawur-ngawur, ngalor ngidul itu. Orang kadang-kadang bahas-bahas, kira-kira siapa ya nanti Pilpres. Belum tentu bisa terjadi Pilpres kalau kita sudah mau ngomong. Itu loh sekarang yang keluar dari mulut rakyat ini. Begitu. Nah, itu pertanyaannya, kenapa sampai bisa seperti itu? Kenapa bisa muncul ini berita bisa? Iya, begitu. Itu yang patut kita garis bawahi, tanda tanya sebesar-besarnya. Ada apa ini? Nah, kinerja kerja, cara kerja yang akan diterapkan oleh KPU ini sangat-sangat berpengaruh dari ini putusan juga nanti. Bagaimana mereka akan mengambil langkah? Sekarang aja mereka katanya sudah mau banding. Dalam mereka melakukan banding memang mengatakan bahwa proses untuk pemilihan ini akan berjalan terus. Saya kurang yakin. Tetap keputusan-keputusan itu akan memikirkan bagaimana hasil daripada banding itu nanti. Apabila masih tetap kalah di banding, berarti harus kasasi lagi ke Mahkamah Agung. Nah, berarti langkah-langkah yang akan dijalankan masih memikirkan bagaimana hasil dari keputusan Mahkamah Agung nanti. Tapi kita kalau melihat bagaimana Mahkamah Agung berpendapat terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, seolah-olah kita sudah tahu hasil akhirnya seperti apa nanti. Bahwa penundaan pemilu akan terjadi. Kalau penundaan pemilu ini terjadi, yang menurut amar putusan itu akan sampai di 2026, ya, dan itu sudah pasti sudah berubah semua, sudah lain. Apa yang terjadi nanti semua kita tidak tahu. Apa yang kita bicarakan tadi bahwa akan terjadi head to head, 2 putaran akan seperti ini, kita tidak akan bicara lagi. Tetapi kembali lagi, tetap kita sebagai rakyat harus optimis, tetap kembali optimis, tetap kembali yakini bahwa kita tetap harus percaya kepada pemerintah yang sah ini, bahwa konstitusi kita junjung tinggi. Itu kita harus yakini itu kembali. Mudah-mudahan apa yang kita ragu, apa yang kita curigai terhadap penundaan pemilu ini hanya sebuah kesalahan, hanya sebuah kegilaan dari hakim yang memutuskan itu, bukan sebuah konspirasi, bukan sebuah niat tidak baik
oleh siapa yang ada di belakang, bukan itu. Mudah-mudahan ini hanya sebuah kekeliruan seperti yang disampaikan oleh Prof. Yusril. Mudah-mudahan ini hanya sebuah kekeliruan, karena kalau ini sebuah konspirasi, sebuah settingan, kesian negara ini. Kesian. Benar-benar kesian, benar sangat kesian negara ini. Negara ini mau dibawa kemana kalau konspirasi besar ini sampai berhasil gitu. Sudah diperjuangkan sedemikian rupa 98 untuk menjatuhkan rezim Soeharto yang kita anggap korup, yang kita anggap sangat tidak demokratis. Apa yang kita hasilkan kalau berakhirnya seperti ini gitu. Jadi sudah panjang lebar kita bahas tadi ya, bahwa ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo, ada Pak Anies Baswedan, ini adalah putra-putra terbaik di Indonesia. Kita sebagai sebagian rakyat Indonesia, ya timbanglah gitu ya, timbang, baca, melihat dengan jernih kira-kira mana yang bisa pantas untuk memimpin Indonesia ini ke depannya. Kita pasti berharap agar mendapatkan yang lebih pantas. Ya, ada sebagian orang menganggap bahwa Anies Baswedan orangnya smart, punya hubungan yang banyak luas di luar negeri, lulusan Amerika. Ada yang berpendapat bahwa Prabowo sudah umurnya ya sudah sangat matang. Ya, habis itu dia sudah malang melintang. Dia cukup humble dalam menyikapi hasil Pilpres 2019 dengan merendahkan hatinya untuk menjadi anak buahnya Pak Jokowi, walaupun mereka sempat berhadapan-hadapan. Ada yang mengatakan bahwa Pak Ganjar itu adalah merakyat, sangat merakyat, dengan kesederhanaannya, dengan rambut putihnya gitu ya. Yang sebenarnya ya kalau saya sih mau jujur, sejujur-jujurnya, saya cukup heran juga sih kenapa Pak Ganjar kok sangat tinggi di survei itu. Apa sebenarnya yang Ganjar adalah lakukan? Apa memang kita yang belum tahu bahwa keberhasilan dia di tingkat regional di Jawa Tengah itu, karena kalau untuk nasional hampir tidak kelihatan walaupun dia mantan anggota DPR RI gitu. Memang apakah hanya murni dia ini adalah calon penerus Pak Jokowi? Ini masih sebenarnya masih tanda tanya besar kalau untuk Ganjar. Kalau untuk Anies ya jelas kita sudah lihat bagaimana dia memimpin Jakarta, bagaimana dia menjadi pro kontra, menjadi bahan perbincangan, dijatuhkan, bagaimana juga dia ditinggikan oleh orang-orang yang pro dia atau orang-orang yang benar-benar lebih realistis melihat hasil kerja dia di Jakarta selama 5 tahun gitu. Bagaimana dia menangkis itu isu-isu radikalisme, bahwa seolah-olah dia ini kadrun, dia ini intoleran. Selama 5 tahun dia tidak lakukan itu sebenarnya sudah menjadi pilihan sangat luar biasa buat dia sebenarnya, bagi kaum-kaum di luar mayoritas Indonesia ini gitu. Jadi kembali lagi pembahasan ini atau perbincangan kita yang sangat ini ya semoga bisa mencerahkan untuk kita sebagian rakyat Indonesia ini, menambah wawasan kita minimal dalam skup kecil ini, menambah wawasan kita bahwa memang mencari pemimpin ada juga seninya, Jadi jangan kita asal coblos-coblos saja
tanpa memikirkan konsekuensi yang kita pilih, karena memang nyesal begitu. Kita habis coblos-coblos tanpa melihat dengan benar, tanpa mempertimbangkan. Nanti pada saat mereka memimpin, ternyata wah, tidak betul-betul untuk mencapai 100% dari itu, ekspektasi itu tidak mungkin. Karena tidak ada orang yang sempurna. Dia bukan robot, dia bukan malaikat. Dia masih manusia biasa yang dipercaya oleh manusia juga untuk menjadi pemimpin. Karena dia bukan langsung dipilih Tuhan, bukan. Walaupun atas persetujuan Tuhan, karena semua ini adalah rencana dari Tuhan. Gitu. Jadi poinnya bahwa sebagian suara rakyat sangat berharap bahwa pemilu ini tidak ditunda di 2024. Itulah sebagian suara rakyat yang menginginkan itu. Poin yang lainnya bahwa jangan ada pecah belah, jangan ada perpecahan. Mari kita mengikuti proses pemilihan ini dengan persatuan. Karena memilih, jangankan ada 3, ada 4, ada 5, ada 2 aja sudah pasti ada perbedaan pemilihan. Dari perbedaan pemilihan ini, tujuan akhirnya adalah persatuan. Persatuan seluruh rakyat Indonesia yang berkeadilan, yaitu menghasilkan pemimpin yang bisa mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dari pasal yang terdapat dalam Pancasila menjadi kenyataan untuk seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.